Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Di dalam kitab Bulughul Maram kita bisa menemukan satu keterangan hadis tentang puasa tatawwu, ya. Puasa sunnah, baik itu puasa Arafah, puasa Asyura maupun puasa yang sering dikerjakan oleh baginda Rasulullah, yakni puasa Senin dan Kamis. An Abi Qatadah Ansari radhiyallahu taala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuila an shaumi yaumi Arafata. Dari Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendapat pertanyaan mengenai puasa pada hari Arafah. Kemudian baginda Nabi menjawab bahwa puasa Arafah itu yukaffirus sannatal madhiyata wal baqiyata, bahwa puasa Arafah itu dapat menghapus dosa tahun yang lalu dan tahun yang akan datang. Madiyata wal baqiyah, 1 tahun yang telah lalu dan 1 tahun yang akan datang. Ini fadilah dari puasa Arafah. Puasa 1 hari yaitu pada tanggal 9 Dzulhijjah. Tapi puasa ini sangat begitu besar manfaatnya, yaitu bisa menghapus dosa kita 2 tahun. 1 tahun yang telah berlalu dan 1 tahun yang akan datang jikalau kita berkesempatan berbuat dosa, ya walaupun semua kita tentu setiap detik, setiap waktu, setiap masa selalu berkesempatan untuk berbuat dosa. Siapa di antara kita yang kira-kira bisa 1 jam saja, ya. Jangankan 24 jam, 1 jam saja kita bisa, kira-kira kita bisa meninggalkan diri dari dosa, nampaknya susah, ya. Semua kita berpotensi berbuat dosa. Mata kita, tangan kita, telinga kita, mulut kita, ya. Dan semua panca indera kita sangat berpotensi untuk melakukan perbuatan dosa. Maka ibadah yang kita lakukan merupakan ikhtiar kita. Ikhtiar kita untuk menghapus dosa. Nah, Allah memberikan fasilitas di beberapa event-event tertentu, di mana jika kita melakukan puasa di hari-hari itu, insya Allah dosa kita akan berguguran. Di antaranya adalah puasa 9 Dzulhijjah atau kita kenal dengan puasa Arafah. Yukaffirus sanatal madhiyata wal baqiyata. Puasa Arafah 9 Dzulhijjah dapat menghapus dosa 2 tahun, ya. 1 tahun yang telah berlalu dan 1 tahun yang akan datang. Allah berikan jaminan ampun. Ya tentu ini bukan berarti bahwa ketika Allah memberikan jaminan ampun kepada kita, kita berleha-leha, bukan begitu pengertiannya, ya. Tenang sajalah, kan dosa kita setahun ke depan sudah dihapus oleh Allah. Sudah aja kita berbuat dosa setiap hari, bermaksiat, ya. Kita nggak usah ibadah atau sudah diampuni oleh Allah. Ya, bukan begitu pengertiannya. Tetap kita harus berbuat yang terbaik, ya. Ibadah yang terbaik, beramal yang terbaik. Kita tinggalkan kemungkinan-kemungkinan yang bisa mengandung unsur-unsur dosa. Jangan sampai kemudian kita malah justru amburadul kepribadiannya, ya. Tentu Allah akan murka kepada orang yang lalai, kemudian dia terangsang untuk berbuat dosa. Jadi sekali lagi, ketika ada satu amalan, ya,
yang nilai pahalanya itu luar biasa, bisa menghapus dosa 1 tahun, ya. Itu bukan berarti kita kemudian setahun itu kita bebas berbuat dosa dengan alasan kita sudah diampuni dosanya, bukan, ya. Ini hanya jaminan dari Allah, ya, bahwa kita kalau melaksanakan ibadah itu dosa kita akan diampuni. Tapi tetap kita menghindari dari segala dosa-dosa, hal-hal yang dimurkai oleh Allah, perbuatan yang bisa mengundang murka Allah. Kita jauhi tetap, ya. Agar kualitas puasa yang telah kita laksanakan, yang bisa menghapus dosa itu tetap terjaga. Ya. Agar mutu puasa sunnah yang kita kerjakan yang bisa menghapus dosa tadi bisa terjaga. Kalau tidak kita hancurkan dengan perbuatan kita, ya rusaklah semua itu. Ya. Fadilah puasa yang telah kita lakukan akan dirusak oleh perbuatan kita sendiri. Ini puasa Arafah, ya, setiap tanggal 9 Dzulhijjah. Atau 1 hari sebelum Idul Adha kita laksanakan, di situ kita dianjurkan untuk berpuasa. 1 hari, ya. 1 hari kita berpuasa tapi pahalanya luar biasa. Bisa menghapus dosa setahun yang akan datang dan 1 tahun yang telah berlalu. Kemudian wasuila an sami yaumi Asyura. Baginda Rasulullah ditanya seputar puasa Asyura. Asyura ini puasa yang dianjurkan setiap tanggal 10 bulan Muharram. Namanya juga Asyura, ya. Asyara itu puasa 10, ya, di tanggal yang 10. Setiap tanggal 10. Makanya orang Jawa menyebutnya bulan Syura, ya. Aslinya bulan Muharram, ya. Cuma karena di bulan Muharram itu kita terbiasa di tanggal Asyura, di tanggal Asyara, tanggal 10 kita berpuasa, sehingga bulan itu dikenal dengan bulan Asyura. Ya. Seperti bulan Rabiul Awal, ya. Di sebagian masyarakat kita mengenal Rabiul Awal itu kurang begitu familiar, ya. Orang lebih mengenal kepada bulan Maulid, ya. Bulan Maulid atau bulan Maulud, ya. Padahal aslinya Rabiul Awal. Kenapa Maulid? Karena di bulan itu bulan di mana lahirnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dikenal dengan bulan Maulid. Nah, Asyura atau bulan Syura atau bulan Syura orang Jawa ini aslinya adalah bulan Muharram. Bulan yang pertama dalam perhitungan kalender Hijriyah. Nah, di tanggal 10 itu kita dianjurkan berpuasa. Di tanggal 10 Asyura kita dianjurkan berpuasa. Apa fadilahnya? Kata baginda Rasul, faqala yukaffirus sanata madiyata. Bahwa puasa 10 Asyura itu dapat menghapus dosa 1 tahun. Kalau tadi 9 Dzulhijjah 2 tahun, ya. 1 tahun yang telah berlalu, 1 tahun yang akan datang. Adapun puasa Asyura yukaffirus sanatal madiyata, bisa menghapus dosa 1 tahun. Ini juga luar biasa, ya. 1 tahun itu kan bukan waktu yang sebentar, ya. 360 hari itu bukan waktu yang sebentar, gitu, ya. Waktu yang lama. Waktu yang seandainya dalam setahun itu kita berbuat dosa, alangkah banyaknya dosa kita, ya. Kalau kita berbuat dosa setiap hari saja, itu kan berarti sudah 360 dosa yang kita kerjakan. Apabila 1 hari 1 dosa. Kalau 1 hari bisa mencapai 10, 50 atau bahkan 100 dosa, ya dikali berapa itu banyak. Jadi kalau dikumpulkan dosa kita dalam setahun, ya mungkin nggak terhitung, banyak sekali, ya.
dosa dari ucapan kita, dosa dari perbuatan kita, bahkan dosa yang terdetik dalam hati kita. Kalau dikumpulkan dalam setahun begitu banyaknya. Jadi kalau puasa Asyura ini bisa menghapus dosa setahun, ini keuntungan yang besar. Keuntungan yang sangat besar. Betapa tidak dosa kita yang telah lalu yang begitu banyak bertumpuk, bahkan mungkin berkarat, oleh Allah dibersihkan, dihapus ya, dengan kita melaksanakan puasa Asyura setiap tanggal 10 pada bulan Muharram. Nah, tapi ada satu keterangan lain dalam sebuah hadis bahwa ternyata 10 Asyura ini sudah menjadi tradisi orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi sebelum Islam ini ada, mereka sudah terbiasa mengerjakan puasa pada tanggal 10 Asyura. Oleh sebab itu baginda Nabi mengisyaratkan kita, selisihilah mereka orang Yahudi. Artinya kalau orang Yahudi itu berpuasa hanya di tanggal 10 Asyura saja, 10 Muharram saja, kau jangan sama dengan mereka, kata baginda Rasul. Selisihkan dengan mereka, bedakan dengan mereka. Maka kita dianjurkan berpuasa jangan hanya di tanggal 10 ya, tetapi ditambah tanggal 10 dan tanggal 11. Agar apa? Agar kita tidak sama dengan orang Yahudi. Sebab dulu baginda Nabi nggak mau kalau kemudian amalan kaum muslimin jadi cemoohan orang-orang Yahudi. Nanti disangkanya kita ngekor kepada mereka, niru-niru mereka. Karena orang Yahudi dari dahulunya sudah menjadikan 10 Muharram sebagai tradisi untuk berpuasa bersama. Ya. Sudah jadi budaya yang melekat jauh-jauh sebelum Islam ini ada oleh orang-orang Yahudi. Nah, Nabi nggak menghilangkan sama sekali. Nabi hanya membedakan. Kalau mereka orang Yahudi mengerjakan tanggal 10 Muharram saja, kita mengerjakannya boleh 3 hari ya, 9 Muharram, 10 Muharram, dan 11 Muharram. Atau 10 Muharram, 11 Muharram, 12 Muharram. Yang penting kita ada hari-hari yang membedakan antara puasa kita dengan puasa orang Yahudi pada Asyura ini. Ya, itu untuk menyelisihi, karena baginda Rasulullah itu sangat tidak ingin kalau kita umatnya ada yang sama ya. Baik tata cara ibadahnya, baik cara beribadahnya, baik cara berpakaiannya, budayanya, tradisinya. Nabi nggak mau kita sama dengan orang Yahudi. Jadi apa yang mereka kerjakan jangan kita kerjakan. Apa yang mereka budayakan jangan kita budayakan. Apa yang sudah menjadi tradisi orang-orang Yahudi jangan kita hidupkan. Itu tradisi orang Yahudi. Contoh lain misalkan ya, orang Yahudi itu suka menyukur jenggot, memelihara kumis. Itu orang Yahudi. Nah kita oleh baginda Rasul selisih mereka, jangan sama dengan mereka. Kalau mereka menyukur jenggot, memelihara kumis, kalau kita kebalikan ya. Sunnah Nabi itu mencukur kumis, memelihara jenggot. Supaya apa? Kita dengan Yahudi beda. Ya. Kalau sama, nanti kita dituduh oleh mereka sebagai pengekor. Ya. Tidak kreatif mungkin ya kalau bahasa sekarang. Kita nggak mau jadi umat pengekor. Kita harus berdiri di atas kaki kita sendiri. Di atas syariat kita sendiri. Tidak ikut orang-orang Yahudi. Ya sekarang banyak anak-anak kita ya yang mereka lambat laun mengikuti gaya orang Yahudi. Gaya berpakaiannya gaya Yahudi ya. Makanan yang dikonsumsi juga sudah kayak orang-orang Yahudi ya. Kita sudah meninggalkan yang namanya kekayaan kita sebagai orang muslim ini. Kurang kaya apa kita sebagai orang muslim ya? Ngapain kita harus mengikuti niru-niru ya orang-orang Yahudi? Itu sangat ditentang oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saumi yaum Asyura yukaffiru sannatal madhiyata. Puasa pada tanggal 10 Asyura atau hari Asyura itu dapat menghilangkan dosa 1 tahun. Ya.
Ini sangat beruntung sekali jika kita bisa mengerjakan dan dosa kita setahun dihapus. Kalau tahun depan kita mengerjakan, dihapus lagi. Tahun berikutnya kita mengerjakan, dihapus lagi. Tiap tahun dosa kita mendapatkan ampunan, itu kan asyik luar biasa. Sehingga saat nyawa kita dicabut, ruh kita diambil oleh Israel, meninggal kita percaya diri bahwa kita banyak melakukan usaha untuk menghapus dosa. Ya. Karena kita kan berpacu pada waktu ya. Kita berlomba dengan guliran waktu, putaran waktu semakin cepat. Kalau kita nggak segera membenahi diri, tidak berlomba-lomba dalam kebaikan, ya, fastabiqul khairat, ya, kita akan tergerus oleh waktu. Waktu semakin bergerak cepat, kita pun harus bergerak cepat. Apa ini? Amalan-amalan yang bisa mendongkrak nilai pahala kita, kita cari. Jangan ibadah itu biasa saja, ya, standar ibadah, jangan ya. Kita cari amalan-amalan yang nilai pahalanya bisa mendongkrak semuanya. Syukur-syukur bisa melipat gandakan segala pahala-pahala kita. Jangan seperti air sungai yang mengalir, ya. Kita harus punya target bagaimana caranya waktu yang sempit ini bisa menghasilkan nilai pahala yang banyak, gitu ya. Wasu'ila an saumi yaumil itsnaini, kemudian baginda Rasulullah juga ditanya tentang puasa di hari Senin. Kemudian baginda Nabi mengatakan faqala dzalika yaumun wulidtu fihi wa bu'istu fihi wa unzila alayya fihi. Ya Rasulullah, bagaimana yang namanya puasa Senin? Kenapa engkau selalu mengerjakan puasa di hari Senin, ya, puasa sunnah? Nabi menjawab, karena dzalika yaumun wulidtu fihi, hari itulah saya dilahirkan. Di hari Senin saya dilahirkan. Wa bu'istu fihi, hari itu juga aku diutus, ya. Wa unzila alayya fihi, dan hari itu pula wahyu datang kepadaku. Ini alasan baginda Rasulullah membiasakan puasa di hari Senin. Pertama, yaumun wulidtu fihi, di hari Senin adalah hari kelahirannya. Nah, kalau kita mau mengikuti sunnah Rasulullah, ya kita berpuasa di hari Senin. Walaupun mungkin Senin bukan hari kelahiran kita, ya. Nggak jadi soal, itu hari kelahiran baginda Rasulullah. Yang di hari itu Nabi sering berpuasa. Nah, kalau kita berpuasa di hari itu, kita mengikuti kebiasaan baginda Nabi, namanya kita sunnah, ya. Mengerjakan amalan sunnah, dapat pahala. Pahala dari kita mencontoh kebiasaan dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seumpama kita lahir hari Selasa, ya. Kita sangat bagus kalau umpama di setiap hari Selasa kita berpuasa sebagaimana baginda Rasulullah. Ya. Sebagai apa? Rasa syukur bahwa Allah telah menghadirkan kita di dunia ini. Syukuran kita, ya. Dengan kita berpuasa. Mungkin kalau bahasa sehari-hari kita ulang tahun, ya. Ulang tahun. Hari kelahiran kita yang kita peringati dengan setiap hari itu kita berpuasa. Kalau kita hari Selasa dilahirkannya, berarti Senin kita berpuasa, Selasa kita berpuasa. Seninnya kita berpuasa mengikuti kebiasaan baginda Rasulullah. Selasanya kita berpuasa pun mengikuti Rasulullah yang beliau berpuasa di hari kelahirannya. Hanya saja kita lahirnya di hari Selasa. Ya. Sama-sama dapat pahala. Ya. Yang satu Senin kita berpuasa mengikuti kebiasaan baginda Rasulullah. Beliau berpuasa di hari kelahirannya. Selasa umpama kita berpuasa di hari kelahiran kita. Kita pun mencontoh baginda Rasulullah. Bahwa kita berpuasa di kelahiran kita. Sebagaimana yang dibiasakan oleh baginda Rasulullah. Kedua-duanya bernilai pahala. Tapi ini amalan sunnah saja, ya. Sunnah dikerjakan ya dapat pahala. Kalau tidak mendapatkan dosa karena amalan sunnah.
Wa bu'istu fihi. Di hari itu pula aku diutus, diangkat menjadi rasul, ya. Diangkat menjadi nabi, ya. Yaitu pada hari Senin, ya. Wa unzila alayya fihi. Di hari itu pula wahyu pertama kali turun kepada aku, kata baginda Rasul, ya. Hari di mana wahyu diturunkan kepadaku di hari Senin. Sehingga menurut pandangan baginda Rasulullah, Senin adalah hari yang istimewa, hari yang spesial kalau bahasa kita. Di hari itu Nabi dilahirkan. Di hari itu Nabi mendapatkan wahyu. Di hari itu Nabi diangkat menjadi Rasul. Bahkan di akhir hidup beliau, Rasulullah pun wafat di hari Senin. Bahkan istimewa tanggalnya. Nabi lahir tanggal 12 Rabiul Awal, wafat pun tanggal 12 Rabiul Awal. Ini istimewa, ya. Mungkin di antara kita juga barangkali ada, ya, lahirnya misalkan tanggal 30 Januari misalkan. Begitu wafat tanggal 30 Januari, ya ada. Ada yang seperti itu. Lahirnya tanggal 20 Desember umpama, ya. Begitu meninggal tanggal yang sama 25 Desember, yaitu biasa, ya. Nabi juga sama, lahirnya tanggal 12 Rabiul Awal, wafat pun tanggal 12 Rabiul Awal, ya. Jadi hari Senin tuh hari yang istimewa sebetulnya, ya. Hari-hari yang banyak dialami oleh baginda Rasulullah, berbagai macam peristiwa akbar, ya. Peristiwa besar. Dari lahirnya baginda Nabi, ya, hadirnya baginda Nabi di alam dunia ini di hari Senin. Kemudian Nabi diangkat menjadi Nabi, menjadi Rasul pun di hari Senin, ya. Mendapatkan wahyu juga pada hari Senin. Ini kan peristiwa yang besar, ya. Lahirnya Nabi, ya, peristiwa besar. Nabi diutus, diangkat menjadi Nabi, Rasul juga itu peristiwa besar, ya. Peristiwa yang banyak ditunggu-tunggu oleh umat-umat di akhir zaman ini. Bahkan bukan cuma manusia, malaikat menunggu itu kelahiran baginda Rasulullah. Sehingga ketika hari yang sudah ditentukan 12 Rabiul Awal Nabi lahir, malaikat berpesta pora, gembira luar biasa malaikat itu, ya, bahwa telah hadir junjungan alam Nabi penutup di akhir zaman, yaitu lahirnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kan berita yang menggemparkan, ya. Menggemparkan itu. Ditunggu-tunggu oleh seluruh makhluk, manusia, jin, bahkan, ya, malaikat, bahkan nabi-nabi yang sudah wafat mendahului. Para nabi, para rasul itu menunggu kapan datang masa waktunya Muhammad dilahirkan. Nabi yang istimewa, kekasih Allah yang akan menjadi pedoman seluruh manusia, ya, yang akan mengeluarkan manusia minadz-dzulumati ilan nur, ya, dari kegelapan menuju cahaya terang hidayah. Sehingga kelahirannya bukan peristiwa yang biasa, tapi lahirnya baginda Rasul peristiwa yang luar biasa. Wa unzila alayya fihi, dan di Senin pun itu hari yang istimewa, ya. Nuzulul Quran, diturunkannya Al-Quran, wahyu yang pertama kepada baginda Rasulullah. Ini juga peristiwa yang sangat menggemparkan, peristiwa besar. Sehingga Nabi banyak mengerjakan puasa di hari Senin berdasarkan peristiwa yang banyak dialami oleh baginda Rasulullah. Kalau kita memperbanyak puasa di setiap hari Senin, kita dapat pahala. Mendapatkan pahala karena kita mencontoh baginda Rasulullah